kita harus seksama juga mendasarkannya. Jadi kalau emang terang-terangan ya diberantas gitu. Tapi kalau cuma oknum kita harus lihat dulu oknumnya mana. Dame kuliah di mana? S2 ilmu sejarah di Universitas Negeri Padang. Oh, pantas ini siswa saya, Bang Andi. Lanjut. Demi untuk melengkapi ilmu Anda, saya sarankan Anda tolong nanti beli bukunya Tatang Sutarman yang belum saya rilis ya. Iya boleh Bang Zuma. Yuk, kita cari Oten yuk, biar Bang Zuma nggak ngantuk. Terima kasih ya Bang Zuma. Yo. Saya ngefans banget loh sama Bang Zuma loh. Oh sama Bang, sama saya juga ngefans banget. Suaranya kaget-kaget, senang tuh. Uniriva gitu ya, Bang Kores dari awal gitu. Bang Sidik enggak Bang? Ya. Iya. Bang Sidik enggak? Iya semuanya Bang Sidik, Bang Ali. Tapi hostnya saya nggak usah lah. sama yang itu yang kayak Mikana itu siapa lagi ya, Ki Ama. Nggak ada yang teman emang sini. Bang Alif begitu. Oke, terima kasih banyak ya Bang Jum ya. Sama-sama Bang Jum. Iya. Izin pamit. Dulu Anda kan pengagum Bang Juma. Menurut Anda Bang Juma selama ini sepak terjangnya itu dalam mengisi kemerdekaan, pendapat Anda seperti apa? Kalau Bang Juma sih memerdekakan orang yang belum orang yang akalnya masih kurang jadi berakal, itu menurut saya. Tepuk tangan. Ore, kasih koin. Masya Allah. Menurut saya apa yang Bang Zuma sampaikan itu ke Oten itu tepat sasaran, plak kayak udah jelas tuh tembakannya. Salut banget sih gitu. Dan Bang Zuma tipikal orang yang emang iya, pokoknya salut deh gitu. Kemarin mau ke Makassar akunya ya, tapi aku nggak jadi. Waktu itu ada katanya Bang Zuma mau ke Makassar ya. Masya Allah. Ya udah salam kenal deh. Dia sama blokir berapa tuh uni yang blokir apa namanya ya? Blokir permanen. Iya, gurunya di Medan waktu itu, tapi nyempetin ke Makassar. Iya, ke Makassar. Akun fake yang di bawah ini saya cuman blok biar kalian semua Bani Typing bisa klik fotonya. Itu Bang Zuma yang cium batu itu. Silakan dibuka, habis itu dilaporin ya guys ya teman-teman ya. Sengaja saya cuman blok doang, tidak saya hapus ininya. Saya tidak bisukan biar kalian bisa langsung klik biar bisa dilaporkan. Yang Oke? mana sih? Pergunakan jempolmu teman-teman. Bro Dame, apakah dengan diskusi lintas agama ini salah satu cara mengisi kemerdekaan? Menurut saya iya. Karena memerdekakan orang-orang yang domba-domba tersesat menjadi tidak tersesat, itu yang Pintar. Karena emang logikanya itu emang ketika saya pernah juga ya baca Alkitab itu ya nggak nyambung di otak saya Bang Zuma, jadi nggak korelasi gitu. Ada yang naga lah, ada yang apa gitu, sesuatu hal yang kayaknya nggak masuk di otak sih gitu. Kalau Islam Tapi itu ceritanya yang aslinya dalam bahasa Yunani loh. Iya, Bagus itu. iya bagus bahasa Yunani, tapi udah terjemahannya nggak bagus, jadi sakit kepala. Terus kalau yang dalam Islam itu kan yang berkembang kan ilmu pengetahuannya tuh. Jadi saya kalau di Al-Quran itu lihat ilmu-ilmu pengetahuan ini. Kalau yang zaman-zaman Nabi Isa sih kayaknya lebih ke medis gitu, kayak menghidupkan orang mati gitu. Jadi kayaknya ada Rasul berarti beda lagi gitu zamannya gitu. Tapi saya ya saya nggak tahu ya dulu saya Oke, cukup. Gini aja bro, saya kasih kesempatan terakhir. Silakan Anda memimpin Hening Cipta, menghormati para pahlawan telah mendahulu kita. Anda yang pimpin, silakan. Oh, mualaf. Ini mualaf toh Dame Bima. Dulu apa? Buddha? Dulu saya Buddhis. Masya Allah. Soalnya Mualaf mama ya? saya orang Jepang, papa saya orang Padang gitu. Oh. Jadi kita keluarganya itu beda-beda. Tapi udah 4 tahun ini saya ikut papa. Oh, berarti keturunan Tuan Kurau tuh dari ini nasab ibu ya? Dari papa. Kalau mama Jepang. Kalau di Oh, mama yang Jepang. Kalau di Sumatera Barat itu garis keturunan berdasarkan ibu, bukan dari bapak. Beda sama tempat yang lain. Oh, I see. Oke, lanjut tadi. Oke, selamat malam Jovan Wongso. Malam Bang.
Ya, Protestan apa Katolik, Bang? Katolik, Bang. Siap, lanjutkan, Bang. Apa ya, ada yang mau ada yang mau ditanggapi? Silakan, ada Bang Zuma di sini. Silakan. Dari tadi saya lihat liftnya jadi pada keras ya. Biasanya sih mungkin gara-gara Chris Evans itu kali ya. Jadi liftnya pada naik semua gitu. Jadi saling menghina gitu. Saya pengen luruskan aja, Bang, terkait perjuangan bangsa ini untuk merdeka itu ya memang mayoritas adalah pejuangnya Muslim seperti itu. Tapi juga ada pejuang Kristen, Bang. Dulu. Ya dari denominasi apapun itu ada. Tuh. Jadi bukan berarti orang Kristen itu bilang penjajah itu ya itu bukan ya. Karena penjajah itu kan asalnya dari Belanda. Memang Belanda agamanya Kristen juga gitu. Tapi masalah untuk perjuangan ada juga lah perjuangan dari orang Kristen juga gitu. Ada juga kan kayak Yos Sudarso itu kan juga pejuang juga kan seperti itu. Dia juga meninggal diserang oleh Belanda seperti itu. Jadi maksud saya jangan kita ini kan NKRI, Bang, ya, mau Islam mau Kristen gitu kan. Maksud saya ya jangan adalah istilahnya kita ini mengkotak-kotakan gitu loh seperti itu. Jadi nanti takutnya hal-hal yang seperti itu jadinya menjadi malah nggak baik sih buat kerukunan seperti itu. Nah ini saya cuman biar kita saling menghargai aja lah seperti itu kan ya. Saya juga menghargai abang-abang semuanya gitu kan, menghargai juga yang lainnya seperti itu. Terus masalah kemerdekaan negara OTEN itu ada kok yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara OTEN yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu Vatikan gitu. Itu Vatikan itu 6 Juli 1947 dia mengakui kok kemerdekaan. Dan Libanon juga 2 tahun kemudian ya. Ya, Libanon juga kan masyarakatnya itu kan kalau tidak salah setengahnya ya setengahnya itu kan juga OTEN juga kan seperti itu kan. Jadi ya kalau dibilang Libanon juga ya masyarakatnya itu ya ada OTEN-nya juga yang mengakui juga kemerdekaan Indonesia seperti itu. Dan kalau kita lihat kan perundingan kemerdekaan Indonesia itu juga kan nggak bisa kalau Lebanon mah ini setengah-setengah, dia kayak Nigeria setengah-setengah ya, itu. okay Itu kalau gitu agama agama imbang itu. Yang lain. Oke. Udah Pak Jovan? Ya. Oke, ditanggapi dia Pak ya. Silakan Gurunda Zuma. Tapado Gurunda. Topiknya harus ini banget ya. Apa yang mau ditanggapi, Gurunda Mas? Tapado. Ya, emang Kan bingung juga dia. ya, Bang. Karena Saya rasa ini cuman tadi saudara Oten yang tadi itu cuma dia nggak katakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu cuma hadiah dan itu hadiah dari pekikan salah, haleluya kata dia. Itu salah sih, Nah, Bang. itu dia, Jadi makanya. saya meluruskan aja. Emang saya juga mohon maaf ya, Bang, karena banyak oten-oten kita ini yang juga kadang mohon maaf Tahu. masih karena ini ya, Bang, ya, karena masih ada hubungan dengan Barat gitu ya. Kayak Abang tahu lah ya. Kita memang agak susah untuk memisahkan oten itu agama saya itu dengan pengaruh Barat itu memang agak susah seperti itu. Jadi kadang ada orang-orang yang oten itu masih nggak mikir 100%-nya agamanya dia 100% harusnya Indonesia seperti itu. Karena memang udah final juga gitu loh. Semuanya itu kan ada terlibatan lah antara agama untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia seperti itu. Nah kalau masalah Gini aja Johan. Gini aja nih supaya panjang. Jovan,
Udah, aku ngerti kok. Lu salah satu Kristen yang waras, gua ngerti. Nah, yang pertanyaan gua gini aja nih ya, supaya asik. Jadi Gurunda bisa nanggepin. Kenapa Jovan kok udah tahu itu penjajah, ngapain agamanya diambil? Nah, silahkan. Oh, maksudnya mengikut, maksudnya ini ya apa? Saya memilih agama itu, gitu nggak? Ah, iya. Oh ya, Ya, sebenarnya gini bang, saya kan kebetulan juga sebenarnya kalau dibilang itu keluarga saya juga keluarga majemuk ya. Sebenarnya opa saya juga muslim, alhamdulillah. opa saya muslim, oma saya Katolik gitu. Tapi kebanyakan memang kita ada yang muslim, ada yang Katolik gitu ya. Kebetulan papa saya nih ikut oma saya gitu. Seperti itu. Oh, berarti ini keluarga Mukatol, Muslim Katolik. Ya, jadi saya ikut inilah papa saya seperti itu. Nah, jadi kebetulan kenapa saya milih ya karena memang saya dari lahir udah jadi Katolik ya bang ya, seperti itu. Nah, Mualaf aja. ini banyak ini teman-teman yang bilang didoain mualaf, saya bilang ya kalau saya didoain mualaf ya saya bilang amin gitu, tapi kan kita nggak tahu jalan hidayahnya nanti seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Saya tujuan Ya saya udah, mungkin diinjili dulu oleh Gurunda. Silakan Gurunda. Kenapa kalau ini Afan ya, nanti boleh dibantah. Aku kasih ke Gurunda nih. Gurunda, kalau apalagi nih yang dibutuhkan Jovan supaya dia mantap memeluk Islam? Apa nih? Biasanya Gurunda suka ada tuh. Nah, maksudnya gini, ya ini kan dia sudah akui itu bahwasanya dia Kristen dari lahir, lalu kemudian ada yang mendoakan, dia katakan amin. Artinya ya kita melihat Islam itu kan nanti diterima oleh orang yang berakal dan berhati lembut. Kalau orang yang berhati keras dan cenderung tidak menggunakan akalnya, itu susah Islam itu masuk. Karena Islam itu sejalan dengan akal. Makanya di Islam itu kudu wajib beriman, berilmu. Nah, bukan hanya sekedar beriman tok. Contoh misalnya orang yang beriman di dalam Kristen itu beriman, percaya ya. Percaya mereka bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi setelahnya mereka tidak hanya sebatas percaya. Mereka kudu mencari ilmu untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Kok bisa ada Tuhan mati? Kok ada bisa Tuhan tidak tahu apa-apa dari dirinya sendiri? Kok ada Tuhan tidak maha berkehendak? Kok ada Tuhan tidak ngerti kapan kiamat itu terjadi? Hingga iman yang tadinya sudah ada melekat pada dirinya itu bertumbuh, mencari kemudian sisi kebenaran dari aspek iman yang dia punya, dan menghantarkan mereka kepada Islam. Seperti itu. Nah, contoh misalnya saudara Katolik kan, orang yang beragama Katolik menganggap Yesus itu adalah inkarnasi atau jelmaan Tuhan yang datang ke atas muka bumi. Nah, harusnya ketika dia datang sebagai jelmaan Tuhan, ya dia memperlihatkan sikap sebagai selayaknya kemudian pencipta. Bukan justru malah dia yang memperlihatkan sisi kelemahan dengan mengajarkan kasih yang mengakibatkan dirinya harus mati, dibunuh oleh makhluknya sendiri. Bukan seperti itu. Kalau mau dipercayai sebagai Tuhan, karena yang dikatakan Tuhan itu kan maha kuasa, maha perkasa, maha segala-galanya, maka sekalipun dia menjadi manusia, wajib hukumnya memperlihatkan ketuhanannya. Tapi kan faktanya kagak. Ya santer-santernya yang dilakukan membangkitkan orang mati, catu olang. Itu pun kemudian sebelumnya berdoa dulu. Gugur dia di situ. Harusnya dia lakoni itu tanpa berdoa. Nah, itu yang pertama. Kedua, kalau toh dia dianggap Tuhan oleh teman-teman kita Kristen, harusnya data-data yang membuat dia tidak menjadi Tuhan di dalam kitabnya itu jangan diadakan. Jangan diadakan. Contoh misalnya Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya yang kayak gitu harusnya tidak usah ada.
kalau Yesus itu kemudian pingin kali dianggap sebagai Tuhan. Karena yang dikatakan Tuhan itu yang harus kita melihat dari aspek apa ya? Aspek pengetahuan tentang seperti apa Tuhan itu dalam kitabnya orang Yahudi. Karena Kristen ini kan beranjak dari sana katanya. Tuhannya itu adalah Tuhannya Yahudi yang menjadi manusia. Harusnya poin-poin ketuhanan di dalam kitabnya orang Yahudi itu dipelajari dulu. Oh, Tuhannya gini gini gini. Ini yang kita lihat malah apa? Yang diambil itu nubuatan-nubuatan yang ada, cerita-cerita yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Misalnya mati 3 hari 3 malam. Kemudian apalagi hamba yang terhina. Kemudian teriak di atas tiang salib, Eli Eli lama sabakthani. Yang kayak gitu-gitunya diambil. Jadi orang Israel, orang Yahudi khususnya, ya tentu tidak percaya. Makanya sampai hari ini orang Yahudi tetap hanya menjadi Yahudi. Dan yang menjadi Kristen itu justru yang dari Romawi, Yunani, nyebrang sampai Belanda, sampai ke Nusantara ini. Nah, cobanya andai saja Yesus itu benar-benar Tuhan, saya rasa beliau itu tidak akan mungkin keluar dari rahim manusia. Dia akan jatuh turun dari langit seketika, ya. Begitu dia bersuara, seantero jagat raya mendengar suaranya. Aku Tuhan, pencipta langit dan bumi, pencipta kalian. Mau bertamasya di Israel. Bagi mereka yang ingin bertemu dengan saya, silakan beli tiket pesawat terbang sampai ke Israel. Kayak gitu. Ini jadi senggok bayi, kemudian dengan cerita-cerita yang dibumbuhi, kemudian mati, bangkit jadi Tuhan. Jadi susah. Nah, lalu muncul pertanyaan, tapi kenapa kami bisa di negara ini mayoritasnya? Ya bukan karena Yesusnya, tapi karena agama Anda itu adalah agama Kristen itu adalah agama yang diajarkan, disebarkan melalui kekuasaan tangan besi. Itu melalui penjajahan disebarkan, ya. Sehingga agama Kristen itu bisa diterima banyak orang, bukan dari hasil bicara Bible. Makanya di Islam itu, mohon maaf saya katakan, di Islam itu hampir tidak ditemukan ada orang murtad karena belajar Bible. Hampir tak ada. Hampir tidak ada. Tapi karena cinta sama sesama kepada pacarnya, kemudian ya banyak hal, tapi bukan karena dia belajar Bible, bukan. Itu saya belum pernah temukan. Kenapa Anda murtad? Karena saya temukan di dalam Bible itu nggak ada tuh, kecuali kesaksian-kesaksian yang dibuat-buat. Saya kira begitu. Sementara silakan. Ya Bang, terima kasih ya Bang Juma atas penjelasannya ya tadi ya seperti itu. Ya memang antara Islam dan Kristen itu memang adalah permasalahannya di Tuhan Yesus ya seperti itu ya, karena di Islam menganggapnya Yesus itu bukanlah Tuhan seperti itu. Ya apa yang dibilang Bang Juma itu memang benar. Kalau dari semua yang saya pelajari gitu, ketuhanan Yesus ini memang adalah dari nubuatan-nubuatan Yahudi seperti itu. Nah, yang setahu saya nih Bang, yang saya pelajari ya, jadi kenapa Yahudi itu sampai sekarang tidak mau mengakui Yesus itu Tuhan, itu yang pertama itu karena ada beberapa tindakan seperti itu yang saya baca itu, Yesus itu bertentangan dengan ajaran Yahudi seperti itu. Karena yang saya tahu kan Yahudi itu kan merindukan Mesias ya, jadi Allah yang hidup seperti itu. Nah, memang benar Bang. Jadi kenapa Kristen itu mengikuti ajaran-ajaran Yahudi itu? Karena salah satu ajaran Yahudi itu yang dianut oleh Kristen adalah Mesias gitu, Allah yang hidup, inkarnasi yang kayak Bang Juma bilang tadi seperti itu. Jadi Yahudi itu sampai sekarang tidak bisa menerima ketuhanan Yesus itu. Ya pertama salah satunya karena selama
Yesus itu ada di dunia, banyak menentang kebiasaan-kebiasaan Yahudi juga yang fasik. Itu sih. Terus ada hal-hal yang orang-orang Yahudi itu, petinggi-petinggi agama Yahudi ya, itu yang nggak dia suka dari Yesus gitu ya. Itu kan sebenarnya juga ada di ini ya, di Al-Quran ya, gimana Nabi Isa itu ada juga perselisihan dengan para petinggi pemuka agama Yahudi kan, seperti itu. Itu juga, dan sehingga makanya apalagi orang-orang Yahudi itu kan sangat keras ya, kok ada yang dianggap sebagai Mesias nih sama orang-orang, tapi nggak menjalankan apa yang sesuai dengan Torahnya mereka, seperti itu. Makanya orang-orang Yahudi itu nggak pernah menganggap Yesus itu Tuhan, malah dianggapnya sebagai penjahat, dan makanya dia diserahkan untuk disalibkan, seperti itu. Nah, kalau dari sisi Muslimnya ya, saya paham sih. Saya juga ada baca beberapa ayat seperti itu ya di Al-Quran, yang terutama kalau nggak salah itu yang ada ayat yang mengatakan bahwa pecahlah langit ya ketika orang-orang menganggap Isa bin Maryam itu sebagai Tuhan, seperti itu. Nah, dari Kristen sendiri Bang, yang pertama itu yang yang membuat menuhan Yesus itu menjadi Tuhan adalah tadi nebuat-nebuat Yahudi itu, seperti itu. Lalu yang kedua itu karena adalah mujizat-mujizat yang dilakukan, seperti itu. Dan sampai sekarang sih memang yang kadang bikin saya masih percaya dengan agama saya yang sekarang gitu, karena terus terang juga saya ada baca di Al-Quran gitu kan ya, yang saya lihat ya, yang mengakui Yesus ini kan sebenarnya cuma ada dua agama nih gitu yang memuliakan, yaitu Kristen dan Islam, seperti itu ya. Nah, saya lihat juga di Islam bahwa sebenarnya di Islam justru juga sangat memuliakan Yesus ya gitu, meskipun tidak dianggap Tuhan. Bahkan menurut saya di Al-Quran itu lebih bagus ya, karena di Al-Quran itu nggak ada, kalau di Alkitab kan masih ada nih sisi-sisi yang kayak Abang cuma bilang, sisi-sisi yang dideskripsikan itu adalah kayak Yesus itu tuh kayak manusia gitu, kayak dia mati, terus dia lapar gitu kan, terus dia bangkit. Nah, itu yang mungkin ya memang menjadi salah satu nantinya bahan untuk istilahnya perdebatan, seperti itu. Tapi terus terang kalau di Al-Quran itu saya lihat Yesus itu kelihatan lebih mulia gitu, seperti itu, karena nggak ada kisah tentang Yesus itu istilahnya mati terus bangkit lagi, itu nggak ada. Jadi itu kayak benar-benar menurut saya dia malah kelihatan lebih mulia banget gitu di Al-Quran. Contoh yang kalau di Al-Quran itu kan, kalau yang saya tahu ya, Yesus itu nggak disalib, justru dia langsung diangkat ke surga ya sama Allah, dan yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Nah, ini kan kalau dilihat lebih mulia, seperti itu kan. Dan satu lagi tuh yang saya sangat respect itu ya, karena Islam itu meyakini bahwa nanti akhir zaman itu Yesus itu akan datang, Nabi Isa, seperti itu kan. Nah, bahwa dia akan melawan Dajjal. Nah, sama kayak di Alkitab saya kan bilang Yesus itu akan datang di akhir zaman, dan dia akan mengadili, seperti itu, dan akan melawan namanya Antikristus, seperti itu. Antikristus itu ya kalau di Islam ya Dajjal ya, cuman ya memang nggak ada lagi nih terkait dengan dia bahwa akan menghancurkan salib atau apapun, itu nggak ada lagi. Nah, sampai sekarang sih yang bisa saya yang membuat saya masih meyakini iman Kristen saya itu ya karena salah satunya juga ada penjelasan dari
Al-Quran bahwa Yesus itu sangat dimuliakan, ya itu juga sih Bang Juma seperti itu. Ya mohon silakan ditanggapi Bang, izin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bung. Jadi yang pertama, kenapa kemudian Yahudi tidak menuhankan Yesus? Ya, ini jawabannya sederhana. Karena ajaran Kristen itu memang tidak diajarkan untuk Yahudi. Kenapa demikian? Karena tidak ada satupun kitabnya orang Kristen yang dituliskan untuk orang Yahudi. Nggak ada. Nggak ada. Semua kitab yang digunakan sahabat Kristen hari ini, itu kitab yang memang dikhususkan untuk Roma, Yunani. Atau dengan kata lain, dikhususkan untuk non-Yahudi. Penulis kitab Kristen malu untuk membuat surat dengan pola yang ada di dalamnya saat ini untuk diberikan kepada orang Yahudi. Malu mereka. Loh kok bisa kayak gitu Bang Suma? Ya yes, orang Yahudi itu orang yang intim dengan Tuhan. Orang Yahudi itu adalah orang pilihan Tuhan. Al-Quran mengatakan tentang mereka, Inni ma'akum ya Bani Israel. Aku bersama dengan kalian. Siapa kalian ini? Bani Israel. Pencipta langit dan bumi ini senantiasa mengakui bahwa orang Israel ini adalah orang-orang yang diberikan kemuliaan pada zamannya. Orang yang dilebihkan daripada bangsa lain pada zamannya. Itu diakui. Dan yang menulis kitabnya orang Kristen ini adalah orang-orang pintar. Orang cerdas. Orang Farisi mereka. Ahli kitab. Jadi mereka sudah tahu polanya, mereka tahu. Tidaklah mungkin ajaran seperti ini laku dijual ke Yahudi. Nggak mungkin lah. Musa datang mengajarkan tauhid ditendang. Daud, Salomo, Yesus apalagi dengan seabrek mujizat di tengah-tengah mereka pun ditendang sama mereka. Kenapa? Mereka cerdas dan mereka tidak mau peduli tentang konsep Tuhan yang seperti apa. Tuhannya yang satu memberikan kedikdayaan di tengah-tengah mereka aja mereka tolak. Apalagi kalau ada ajaran Tuhannya datang, mati, bangkit, jadi Tuhan. Mau diajarkan kepada mereka? Nggak mungkin, itu mustahil. Paulus bukan orang bodoh. Paulus dan asisten-asistennya orang cerdas. Maka kepada siapa ini dijual? Dijajakanlah kepada Roma, Yunani. Laris nggak? Laris manis. Andai pada saat itu Paulus menjual 4 Tuhan, 5 Tuhan, 6 Tuhan, 10 Tuhan pun dibeli, dipakai oleh Roma. Sayang cuma 3. Itu pun dikatakan di dalam Wahyu 5 nomor 7. Di situ dikatakan 7 roh. Bertanduk 7, bermata 7. Itu pun diterima oleh orang Roma, Yunani. Bayangkan. Jadi kalau orang Yahudi tidak menjadi Kristen, ya wajar. Semua kitab yang digunakan oleh orang Kristen hari ini, itu kitab bukan diperuntukkan untuk mereka. Theophilus yang mulia, mana ada orang Yahudi Theophilus? Gak ada itu cerita. Bahkan Paulus sendiri mengatakan di dalam surat-suratnya dia, contoh dalam Galatia 1. Tuhan berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan anaknya di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak pernah meminta pertimbangan kepada manusia. Di data selanjutnya dikatakan begini, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Galatia 2 dia katakan gini, di data nomor 8. Karena Yesus yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, Yahudi, Bani Israel. Dia juga yang telah memberikan kekuatan kepada aku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Itu dia. Ya. Jadi Paulus mengatakan apa dalam suratnya, dalam surat Roma? Aku berkata kepada kalian, hai bangsa-bangsa non-Yahudi. Ini pengakuan Paulus nih. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa non-Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Jadi saudara, kalau kenapa orang Yahudi hari ini tidak mempertuhankan Yesus? Karena ajaran itu tidak pernah diajarkan, tidak pernah bermimpi. Dan kalaupun ada ajaran itu, diludahin.
Diinjak serendah-rendahnya kalau ada ajaran itu masuk kepada mereka. Diinjak. Karena kenapa? Itu tidak rasional bagi mereka. Itu nggak rasional. Yang nyata di depan mereka aja, Yesus membangkitkan orang mati aja, mereka anggap itu sihir, lelucon. Apatah lagi mau diajarkan konsep barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus yang telah mati bangkit hari ketiga itu adalah Tuhan, diketawain. Jadi itu alasannya kenapa Yahudi tidak menjadi Kristen hari ini. Karena memang kitabnya orang Kristen, konsep ketuhanannya tidak diajarkan kepada mereka. Asisten Paulus pertama kali itu disebut sebagai orang-orang Paulus itu pertama kali disebut Kristen itu adanya di Antioquia, bukan di Yerusalem. Kemudian yang kedua, pernyataan saudara saya, hanya ada dua agama yang memuliakan Yesus, Islam dan Kristen. Bung, sekali lagi saya mohon maaf, hanya ada satu agama yang memuliakan Yesus itu, hanya Islam. Kristenlah agama yang paling menistakan Yesus. Ini kita harus jujur-jujuran ini. Kita berbicara mengenai logika, fakta, dan juga dan juga rasa empati terhadap lawan diskusi kita ketika mengatakan kami memuliakan. Tidak ada aspek kemuliaan yang Yesus terima dari Kristen, nggak ada sama sekali. Oh tidak Bang Sumana, keliru. Buktinya kami menuhankan dia. Oh, jangankan dituhankan, loh. Yesus dianggap baik aja dia tolak. Mengapa engkau mengatakan aku baik? Ya. Yang baik itu hanya satu, yaitu dia yang telah mengutus aku, dia yang di surga. Apatah lagi kalau ada Yesus sekarang ini, kalau dia melihat di rumah-rumah ibadahnya orang Kristen semuanya menyembah dia, malu dia di hadapan Tuhan, malu. Di hadapan Tuhannya dia malu. Makanya di dalam pemaparan kami sebagai apologet Muslim, saudara-saudara Kristen itu harusnya bersandar kepada pernyataan Yesus. Dia datang untuk menjadi hakim, membuat saudara takjub kepada Islam yang begitu memuliakan beliau. Dari lahir dia suci, ibunya wanita suci, tidak pernah bertunangan dengan siapapun. Bayangkan, kalau di agama Anda belum lahir, ibunya baru bertunangan, udah mau diceraikan. Artinya apa? Ada efek negatif di sana. Kedua, bayi pun dia sudah dimuliakan. Dia sudah mampu kemudian menyampaikan risalah keilahian yang dia bawa. Masih bayi dia. Kalau di agama Anda dihilangkan justru. Bukan cuma bayinya. Bahkan kisah 13 tahun sampai 29 dihilangkan. Gak ada cerita-cerita yang kayak gitu. Menerima Yesus utusannya sebagai utusannya, atau menerima Yesus sebagai Tuhan. Kenapa apa? Agar manusia Israel menerima Yesus itu sebagai utusan. Jangan ditolak. Jangan dikatakan anak zina. Apalagi dari tetangga justru menganggap dia Tuhan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi sekali lagi kesimpulan saya dari dua poin ini, saudaraku, Kristen tidak memuliakan Yesus sedikit pun. Memang kalau kita lihat dari mulutnya, terpujilah Tuhanku Yesus. Oh, itu penghinaan sebenarnya. Contoh ini, logika sederhana ini. Kita punya presiden bernama Bapak Jokowi yang kita hormati. Yang kedua, kita punya wakil presiden Kiai Haji Amin Ma'ruf. Ketika kemudian Kiai Haji Amin Ma'ruf itu lewat di hadapan kita, meskipun jabatan presiden itu jabatan tertinggi negara ini, kita panggil wakil presiden dengan panggilan presiden, wahai Bapak Presiden. Apakah kemudian Pak Amin Ma'ruf itu senang? Atau merasa terhina? Merasa dilecehkan? Loh, ini kurang ajar ini. Udah tahu aku wakil kok dipanggil presiden, maksud lo apa? Itu penghinaan. Itu penistaan. Demikianlah yang dirasakan Yesus. Ya, demikian yang dirasakan. Makanya dia kelak nanti akan mengusir orang-orang yang memanggil dia Tuhan. Karena yang Tuhan itu yang mengutus dia. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau sudah Yesus yang mengatakan satu-satunya, belum juga dipercaya, bagaimana mungkin orang Kristen ini percaya kepada Bang Suma? Kalau tidak menggunakan akal, apalagi menggunakan kebencian, pasti dibilangnya Bang Suma itu penghujat. Padahal kita hanya ingin menyadarkan, ini loh yang Yesus pesankan. Jangan pakai Quran, pakai aja kitabnya. Baca di situ. Apa pesan Yesus di situ sebenarnya? Apakah dia mau dituhankan atau dia mau dianggap sebagai utusan Tuhan? Jujur kita mengakui, kalau akal yang berbicara,
dibenarkan oleh lisan, maka lisan akan mengatakan, yes, Yesus itu datang sepenuhnya bersaksi bahwa dirinya hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Saya kira begitu saudaraku, mohon maaf panjang lebar saya ini, soalnya kalau saya berhenti ngomong saya tertidur, ngantuk kali aku ini. Lanjut. Terima kasih Bang Juma atas penjelasannya ya seperti itu. Dan yang saya ingin tanyakan begini Bang, kalau misalnya oke lah, contoh saya sekarang ini yang Katolik tidak mualaf sama sekali, tapi pas saya ada sakatul maut contohnya ya, tiba-tiba saya ingin merasa ingin pindah lah ya, contoh seperti itu. Apakah itu masih bisa diselamatkan dalam ini ya, dalam ininya teorinya Islam itu masih bisa diselamatkan nggak saya jika saya itu ingin masuk Islam itu pada saat saya sakratul maut itu, seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Jadi gini Bung, kaidah Islam itu menerangkan barang siapa di akhir hidupnya kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, mereka akan masuk dalam surga. Itu poinnya. Tolong dicatat itu. Cuman masalahnya gini, kita lihat burung beo itu, apa yang sering dia dengarkan itulah yang sering dia ucapkan. Contoh burung beo yang dulu menjadi peliharaan saya. Assalamualaikum, lagi tidur, lagi istirahat, lagi keluar, waalaikumsalam. Itu burung beo saya itu gitu tuh. Begitu saya datang, Assalamualaikum, dijawab, waalaikumsalam. Ada orang datang pun kadang kebalik, Assalamualaikum. Nah, jadi tamu saya mengatakan, waalaikumsalam. Yang sudah sering ke rumah itu kayak gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah, apakah ketika di ujung kematian burung beo saya mengucapkan kata itu, Assalamualaikum? Tidak, kenapa? Karena itu cuma ada di kuping dan di mulut, bukan di kalbu. Kalau syahadat itu ada di kalbu, malam ini Anda akan minta untuk disyahadatkan. Kenapa? Karena kalbu ini nggak bisa dibohongi. Kenapa kemudian Allah mengatakan, kenapa kamu memprotes saya ingin menciptakan makhluk sebagai khalifah di atas muka bumi? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian wahai para malaikatku. Ternyata salah satu rahasia Allah, karena makhluk yang bernama manusia itu punya hati, punya kalbu. Di mana kalbu itu akan melahirkan sebuah insting kebenaran yang kemudian menjadi sinyal akal dan ketukan hati. Tidak dimiliki oleh burung beo. Meskipun burung beo saya itu tiap hari juga dia bisa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan burung beo saya itu pernah belajar la ilaha, sebelum dia mati ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pintar dia, pintar. Tapi begitu dia mati, matinya dalam hitungan ketiga. Andaikan dihitung 1, 2, 3, dia nggak ngucapin la ilaha illallah. Apa yang dikatakan? Keok. Tidak berakhir dengan la ilaha illallah. Kenapa? Karena ucapannya itu bukan di kalbu. Nah, saudara saya bertanya, bagaimana kalau saya meninggal sebelumnya saya mengucapkan itu? Ya, alhamdulillah, kita serahkan kepada Allah sesuai dengan kaidah yang tadi. Tapi apakah iya? Sebab yang akan mengucapkan itu adalah orang-orang yang kemudian hatinya dan pikirannya, amal perbuatannya senantiasa berserah diri kepada Allah. Itu merupakan habit, kebiasaan. Bayangkan aja orang Islam itu berjalan kayak mohon maaf ya, kayak saya ini dari rumah sampai ke tempat ini, ke gunung. Yang ada dalam hati itu kalau lagi tidak mikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Minimal kaget mobilnya Allahu Akbar. Itu kenapa? Karena dari dalam, dari hati nih. Nah, itu yang pertama, saudaraku, itu yang pertama. Yang kedua, Islam itu memang untuk seluruh umat manusia. Kenapa hukum Torah, hukum yang datang kemudian Mazmur, Injil dan seterusnya,
itu kemudian Allah tidak berikan jaminan untuk dijaga. Dalam arti kata, nggak ada jaminan dari Allah sendiri untuk menjaga kitab-kitab itu. Padahal itu adalah hukum-hukumnya. Tetapi Allah mengatakan kemudian tidak dihapuskan semuanya. Allah hanya mengatakan sebagian dari mereka telah merubahnya, sebagian dari mereka telah menyembunyikan. Itu dia. Nah, kenapa? Karena ternyata hukum itu hanya untuk Bani Israel. Sifatnya cuman temporer. Dia sifatnya statis. Hanya untuk mereka. Bukan untuk seluruh umat manusia. Berarti ketika ada perintah, misalnya perintah, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Di luar Bani Israel makan babi ya sah-sah saja. Berdosa enggak? Tidak. Kok bisa kayak gitu? Iya, karena ketetapan Tuhannya hanya untuk Bani Israel. Kita yang bukan Bani Israel pada zaman itu makan babi ya enggak apa-apa. Wong kita di zaman Patra. Tidak ada rasul, tidak ada nabi yang datang kepada kita. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel ya untuk mereka. Makanya Yesus berpesan akan datang penolong, akan datang penghibur yang membawa kabar gembira. Apa kabar gembiranya itu? Ketika Al-Quran itu dibayuhkan, litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia, maka manusia yang tadinya hewan, bebas laksana hewan, punya kaidah hidup, punya aturan hidup. Kayak mana ketika aku bangun? Oh, ketika kamu bangun subuh, kamu basuh tanganmu, basuh wajahmu, basuh tanganmu, basuh kakimu, menghadap kepada penciptamu. Sujud 2 rakaat. Habis usai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Lakukan aktivitasmu. Silakan Anda lakukan aktivitasmu sebagai hamba yang punya kewajiban untuk anak, istri, dan dirimu sendiri. Tapi setelah ada ketukan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kembali kepada Tuhanmu. Kembalikan kewajibanmu untuk melakukan itu. Tundukkan fisikmu, bukan hanya hatimu, kepada Tuhanmu. Itulah yang dikatakan sunat hati dan sunat qulub. Jasadnya dan hatinya tunduk kepada Allah. Bukan cuma di mulut. Terpujilah Tuhan, mulialah Tuhan, puji Tuhan. Tapi cuma di mulut. Mana bentuk pujianmu kepada Tuhanmu? Ya sujud menyembah kepadanya. Bukan cuma di mulut bernyanyi ria, bukan. Malam kudus, bukan cuma bernyanyi-nyanyi. Praktekkan dalam dirimu dengan bentuk ibadah. Sujud. Kenapa sapi tidak diperintahkan sholat? Kenapa kambing tidak diperintahkan sholat? Buaya. Apa yang paling besar? Gajah. Kenapa enggak diperintahkan sholat? Karena Tuhan membentuk tubuhnya bukan untuk sholat. Tapi kita manusia dibentuk seperti ini modelnya memang untuk disetting untuk sujud. Makanya dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 66, apa yang dikatakan di Datang 23? Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh umat manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah di hadapanku. Itu perintah. Dan itu hanya dilakoni oleh umat Islam. Bayangkan. Itu yang kedua, saudaraku. Jadi ketika kemudian Yesus datang di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kita bukan domba, apalagi orang hilang, apalagi dari Israel. Kita ini sopo, bukan dari Bani Yakub. Sementara yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Yeremia 23 nomor 2. Kita bukan. Apa buktinya? Jangankan kita yang hidup 2000 tahun setelah Yesus, yang sesaman dengan Yesus. Jangankan kita yang jauh dari Israel, yang tinggal bersama Yesus. Seorang wanita datang minta tolong ke Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada dia? Tidak layak makanan anak-anak diberikan kepada guguk. Coba. Orang non-Israel hidup sesama Yesus, tinggal bersama dengan Yesus, dikatai oleh Yesus sebagai guguk. Bayangkan aja tuh. Terus ketika kemudian wanita itu mengatakan, benar Tuhan, tetapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja majikan? Coba, bayangkan itu. Apa kata Yesus? Betul imanmu.
Berarti Yesus mengaminkan kalau non-Israel itu gogok, kalau non-Israel itu pemakan sampah dari orang yang termulia, yaitu apa? Anak-anak Theos, anak-anak Tuhan. Makanya Bani Israel itu digelari sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan. Di luarnya dianggap bukan umat, goyim. Nah, bagaimana dengan kita ini yang 2000 tahun? Kita ini domba dari Israel yang hilang. Oh, jangan mimpi. Jangan-jangan kita korban dari serigala yang Yesus pesan. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu, yang nyamar sebagai domba, nyamar sebagai Bani Israel. Tapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Saya memberikan definisi kenapa Yesus mengatakan serigala buas. Karena orang yang datang aku domba ini bukan mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi, tapi malah mengajarkan menyembah kepada ciptaan. Serigala buas. Itu yang saya definisikan, itu yang saya artikan dengan makna pengakuan Yesus itu. Lalu kemudian terakhir dari saya, Bung, sebelum ditanggapi ya, dengan atau mau diambil alih sama teman-teman saya, guru-guru saya di sini. Ketika kemudian Islam datang kemudian sifatnya apa? Pertama, dia universal. Ajarannya universal dan ajarannya tidak terikat oleh zaman. Tidak dibatasi oleh zaman. Al-Quran 1400 tahun silam ketika mereka punya kaidah tuntunan dalam bertuhan, itu tidak berubah. Tidak berubah dan tidak ada pertentangan. 1400 tahun silam. Kenapa Al-Quran itu datang dalam bahasa Arab? Kenapa? Ini harus dipahami. Supaya cuman orang yang paham disiplin ilmu tentang Quran yang bisa mendefinisikan, yang bisa mentafsirkan, yang bisa menjelaskan isi daripada kalam Allah, isi daripada perintah Tuhan, isi daripada ketetapan Tuhan. Bukan sembarangan. Kalau di kitab yang lain, pergi ke Jepang bahasa Jepang, pergi ke Indonesia bahasa Indonesia, pergi ke Belanda bahasa Belanda, pergi ke sono bahasa sono, pergi ke sini bahasa sini. Siapa yang bisa mentafsirkan? Siapa yang bisa menjelaskan? Yang mempunyai bahasa. Apa yang terjadi? Tafsirannya orang Belanda beda, tafsirannya orang Jepang beda, tafsirannya orang Indonesia beda, tafsirannya bangsa lain beda. Padahal katanya sih firman Tuhan asalnya sama, dari sumber yang sama, tapi ilmunya pada beda. Maka apa yang terjadi? Antar denom, antar gereja sikut menyikut, gigit menggigit. Ini fakta. Tapi bukan itu permasalahannya sekarang. Permasalahannya adalah Al-Quran. Loh, kok Al-Quran? Apa hubungannya, Bang? Al-Quran menjelaskan 1400 tahun silam, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Isa, pengikut Yesus, itu akan ditanamkan kebencian di dalam hati mereka, sehingga mereka saling membenci dan saling memusuhi satu sama lain. Loh, kok bisa kayak gitu? Yes, karena mereka membenci pencipta langit dan bumi. Apa buktinya? Dia menggantikan hakikat pencipta langit dan bumi dengan hakikat ciptaan. Apa akibatnya? Mereka saling membenci. Faktanya, enggak kok. Orang denom ini dengan denom ini rangkulan kok mereka. Tidak, Bung. Yang kamu lihat itu tenang di permukaan, tapi di dalamnya, wow. Dan ternyata bukan cuma di dalamnya nampak. Hari ini kita lihat, di luarnya sudah nampak. Dari sekte dan sekte yang lain sudah mulai kelihatan nampak tanpa malu-malu. Tanpa malu-malu. Kenapa demikian? Karena Al-Quran mengatakan mereka tidak sadar. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tidak sadar itu. Jadi ibarat orang mabuk, mereka tidak sadar mempertontonkan kebencian demi kebencian antar sekte. Sementara ada yang pegang Quran yang 1400 tahun silam sudah menerangkan itu. Jadi apa yang terjadi? Umat Islam jadi penonton. Umat Islam semakin kuat imannya. Kenapa? Di dalam kitabnya sudah diterangkan seperti itu. Jadi seperti itu polanya, Bung. Kenapa Yesus demikian, saya katakan lagi, kenapa kemudian agama Kristen itu tidak dianut oleh orang Yahudi? Kenapa? Karena memang orang Yahudi sudah memiliki konsep Tuhan, memiliki konsep ibadah. Sedangkan Kristen juga punya konsep Tuhan yang berbeda, konsep ibadah yang berbeda. Adalah tidak mungkin kemudian disatukan. Padahal konon satu, sumbernya satu. Bahkan Kristen berani mengaku, kami adalah Yahudi rohani. Lalu pertanyaannya muncul. Lalu siapa yang Yesus nubuatkan akan muncul sebagai serigala yang nyamar seperti domba? Islamkah atau Kristen? Saatnya saudara menjawab itu. Cukup dalam hati. Silakan.
Mungkin ada sahabat yang mau menggantikan saya, lanjutkan.